Aku nggak bisa bayangin betapa seramnya ketika seorang petugas pemadam kebakaran melihat ada seorang perempuan yang berjalan ke arahnya dalam kondisi tubuhnya terbakar. Dia tidak memakai pakaian apa-apa, hanya celana dalam saja, dan dia mengatakan, "Tolong saya." Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Thank you banyak buat kalian yang udah jadi member channel ini. You know how much I love you and you know how much I appreciate you. You're the best. Nah, mungkin dari title video ini kamu udah tahu ya kalau cerita hari ini tuh tentang perempuan yang terbakar hidup-hidup. Iya, beneran. Jadi akhir hidupnya itu menyedihkan sekali, dan meskipun ada banyak bukti yang didapat oleh polisi tentang siapa sih yang kira-kira melakukan ini, sampai hari ini laki-laki tersebut tidak dihukum dong. Kenapa? Kalau kamu penasaran, make sure to keep on watching. Nah, cerita hari ini dimulai dengan seorang perempuan yang bernama Jessica Chambers. Jessica lahir pada tahun 1995 di sebuah kota kecil di Cortland, Mississippi, Amerika, di mana populasi per tahun 2014-nya hanya 562 orang saja. Dan dia memiliki keluarga yang besar. Dia memiliki 3 abang dan 3 saudara perempuan. Namun sayangnya ketika dia masih kecil, ayahnya masuk ke dalam penjara karena ayahnya adalah drug dealer. Jadi bisa dibilang kalau sejak Jessica kecil dia tumbuh dewasa tanpa ayahnya. Namun karena dia sudah terbiasa, ya udah nggak apa-apa. Tapi begitu Jessica berusia 5 tahun ya, abangnya si Ben yang sangat dekat dengan Jessica itu meninggal di sebuah kecelakaan mobil. Dan karena dia dekat dengan si Ben, ini membuat Jessica terpukul sekali. Dan sejak itu, dari seorang Jessica yang sangat ceria, yang sangat happy, dia menjadi perempuan yang lebih tertutup dan juga sering terdiam. Nah, meskipun begitu, Jessica adalah murid yang sangat pintar di sekolahnya ya. Dia selalu mendapatkan nilai A dan juga B. Dan Jessica sangat suka cheerleader. Jadi dia tuh adalah member jadi cheerleading sejak SD sampai SMP. And you know, I mean like look at her, dia tuh kelihatannya cantik banget, langsing banget. You can imagine, apalagi kalau misalnya dia adalah seorang cheerleader, dia itu pasti populer banget. Dan benar saja ya, menurut teman-teman sekolahnya, Jessica itu selalu hangout sama semua grup. Jadi kalau kamu ada nonton American High School Movie, kamu pasti lihat kalau si emo hangoutnya sama si emo, cheerleader hangoutnya sama cheerleader. Tapi si Jessica itu enggak, dia hangout sama semuanya, even with the nerd group. Nah, namun sayangnya sebelum dia lulus SMA 3, Jessica memutuskan untuk drop out. Dan dia pun memutuskan, you know what, mending aku kerja aja. Ngapain sih aku sekolah nggak dapat uang ya? Kayak tampaknya juga aku nggak belajar apa-apa. Jessica pun memutuskan untuk mencari uang dengan cara bekerja di toko baju. Nah, bagaimana dengan dinamika keluarga Jessica? Setelah ayahnya keluar dari penjara, ibunya memutuskan untuk divorce the father. Tapi tiap hari besar mereka selalu ngumpul buat have family dinner. Jadi hubungan mereka itu masih dekat gitu. Semuanya oke-oke saja. Namun sayangnya pada tanggal 6 Desember 2014 semuanya berubah. Pada jam 8:10 malam, saksi mata melihat Jessica berjalan keluar dari mobilnya yang terbakar di Jalan Heron. Selain mobilnya yang terbakar, Jessica juga terbakar hidup-hidup. 911 pun langsung ditelepon, dan untungnya dalam waktu beberapa menit saja, pemadam kebakaran dan ambulans datang. Petugas pemadam kebakaran langsung menghampiri Jessica, di mana Jessica yang hanya memakai celana dalam saja, dia pelan-pelan berjalan sambil bilang, "Help me." Satu lagi petugas pemadam kebakaran lalu mencoba untuk memadamkan api di tubuh Jessica. Setelah padam, petugas pemadam itu lalu bertanya kepada Jessica, "Siapa yang melakukan ini padamu?" Dimana karena sekujur tubuh Jessica terbakar, mukanya juga terbakar, dan karena kulitnya yang udah kayak sangat tight sekali ya, dia jadi susah ngomong gitu loh. Jadi begitu petugasnya tanya, "Siapa yang melakukan ini padamu?" Dia mengatakan 2 nama. Yang satunya itu Eric, yang satunya lagi itu Derek. Jadi either Eric atau Derek. Namun masalahnya ketika Jessica ada di dalam ambulans, dokter kembali lagi bertanya, "Siapa yang lakuin ini kepada kamu? Apakah Eric?" Si Jessica bilang, "No." Jadi sampai di sini kita nggak bisa 100% konfirmasi kalau Eric maupun Derek lah pelakunya.
Anyway, Jessica langsung dilarikan ke rumah sakit dan pada saat melihat kondisinya, dokter sudah yakin 100% kalau Jessica itu tidak bakal lagi bisa bertahan hidup. Jadi orang tua Jessica pun langsung ditelepon. Nah, orang tuanya datang, saudaranya datang, sepupunya juga datang untuk melihat keadaan Jessica. Sampai keesokan paginya, pada jam setengah 8 pagi ya, Jessica asik melihat ke arah ibunya. Dan pada saat itu ibunya merasa sedih sekali dan ibunya juga tahu gitu loh kalau Jessica itu hanya ingin bertahan hidup supaya dia tidak membuat orang tuanya sedih. Namun begitu ibunya mengatakan, udah Jessica, kamu udah boleh lepasin gitu kan. Dalam hitungan beberapa menit saja Jessica lalu meninggal. Nah, karena kematian Jessica yang tidak wajar, otopsi pun harus dilakukan kepada tubuh Jessica, di mana tim forensik menemukan kalau ada gasolin yang disiram di tubuhnya, dan bukan hanya di luar tubuhnya saja, tapi juga ada di tenggorokannya, di dalam hidungnya, even di matanya. Seakan-akan ada orang yang memaksa Jessica untuk minum gasolin itu supaya Jessica 100% terbakar. So can you imagine? Yang melakukan ini kepada Jessica kelihatannya personal banget, kelihatannya orang yang benci banget sama Jessica. Nah, polisi pun bertanya kepada ibu Jessica ya, kayak kamu tahu nggak sih kira-kira si Jessica itu punya enemy atau dia punya teman yang nggak suka sama dia, atau mungkin dia pernah cerita kalau dia itu baru jahatin si A dan mungkin si A itu balas dendam, ada nggak sih? Mamanya asik bilang gitu loh, kalau Jessica itu adalah anak yang baik, kayak dia tuh nggak punya musuh, nggak mungkin ada orang yang nggak suka Jessica gitu. Lagi pula ya, ini adalah kota kecil, jadi kota di mana Jessica tinggal ini itu bernama Cortland kan. Ditambah lagi karena kan ini adalah kota kecil ya, jadi populasinya itu literally kurang dari 600 orang. Semua penduduk di Cortland itu tahu satu sama lain, dan ibunya yakin kalau Jessica itu tidak punya musuh. Mendengar itu, detektif pun beralih ke handphone Jessica, di mana detektif menemukan kalau di hari itu, yaitu tanggal 6 Desember, di pagi hari Jessica itu hangout sama dua orang. Satu itu bernama Keisha, yaitu teman baik perempuannya, dan satu lagi bernama Quinton, yaitu laki-laki. Nah, Keisha dan Quinton pun ditanya oleh polisi ya, apakah ada yang aneh nggak sih? Kayak apakah ketika kalian hangout kalian melihat hal yang aneh atau merasa Jessica itu bertingkah laku aneh, dia ada sharing nggak sih? Nah, si Keisha bilang kalau enggak gitu loh, seperti biasa kita itu hangout di pagi hari, kita minum kopi ya, abis itu si Jessica drop aku di rumah, lalu dia antarin Quinton pulang, and that's it gitu loh, kita udah nggak ketemu dia lagi setelah pagi itu. Nah, ketika polisi bertanya kepada Quinton, Quinton juga mengatakan hal yang sama. Dia bilang kalau to be honest ya, aku baru kenal Jessica itu 2 minggu yang lalu, jadi aku nggak kenal sama dia, literally itu kita teman yang baru, jadi ya kita tuh nggak deket-deket banget gitu. Dan setelah kita minum kopi ya udah dia anterin aku pulang. Nah, detektif bertanya lagi kepada ibu Jessica ya, kayak kira-kira apa sih yang aneh gitu ya di hari itu, apakah dia ada keluar lagi, kayak dia ada bilang nggak sih dia keluar sama siapa gitu kan, karena kan dia ditemukan di samping jalan dalam keadaan mobilnya terbakar dan dia tuh terbakar kan. Nah, ibunya pun bilang iya, jadi pada jam 5-an gitu sore hari si Jessica bilang kepada ibunya, ma aku keluar dulu ya, aku mau cari makan gitu kan, mau makan dinner gitu. Oke, nah pada jam setengah 6 sore terlihat di CCTV di SPBU di sana kalau Jessica seperti biasa dia mengisi minyak. Jadi di sini nggak ada yang aneh sama sekali, literally dia kelihatannya sendiri di dalam mobil itu, and that's it gitu. Nah, aku mau tambah satu info ya, di mana jarak mobil Jessica yang terbakar ditemukan dengan SPBU ini literally hanya 2 km saja, jadi dekat sekali ya. Jadi pada jam setengah 6 Jessica isi minyak di SPBU itu, jam 8 pemadam kebakaran menemukan mobil Jessica dan Jessica sudah terbakar. Nah, pada jam 6:45 malam Jessica menelepon ibunya, namun tampaknya Jessica lebih diam ya dari biasanya. Ibunya awalnya ngerasa kenapa kamu diam banget, tapi lagi-lagi ibunya ngerasa oh mungkin dia lagi sibuk atau mungkin dia lagi banyak pikiran, ya udah nggak apa-apa. Jadi kayak beneran ibunya
dia rasa hari itu adalah hari yang normal sekali. Kelihatannya dia nggak terdengar takut atau dia nggak bilang, "Ma tolongin dong, Ma tolongin," tuh kayak literally dia diem-diem aja, cuman dia telepon aku gitu. Nah, beberapa hari setelah Jessica meninggal, di dekat dimana mobilnya ditemukan terbakar ya, seorang laki-laki secara tidak sengaja menemukan kunci mobil milik Jessica. Dan ketika diberikan kepada polisi berhasil mendapatkan DNA seseorang di kunci mobil itu. Dan kamu bisa guess nggak sih kira-kira DNA siapa? DNA Quinton, yaitu teman Jessica yang baru dia kenal selama 2 minggu. Nah, ini pun membuat polisi jadi heran dong, kayak oke, kalau misalnya kamu bilang Jessica yang antarin kamu pulang, kayak kenapa ada DNA kamu di kunci mobilnya? Emang kamu yang nyetir? Like, can you tell us more what really happened gitu kan? Nah, pada saat inilah si Quinton menjadi aneh. Jadi polisi tanya kepada Quinton, apakah kalian pernah menjalani hubungan romantis? Jadi apakah Quinton pernah dekat secara romantis dengan Jessica? Awalnya Quinton bilang nggak pernah, kita literally pure temen doang. Tapi begitu detektif bilang kalau aku punya record handphone Jessica loh, dan aku melihat semua isi text messagesnya. Pada saat itu si Quinton langsung mengubah ceritanya dan dia bilang oke, kita pernah romantis, kita pernah melakukan hubungan dewasa, dan ya gitu loh, kita pernah romantis, tapi kayak oke gitu, kayak memang kita pernah menjalani hubungan romantis. Dan pada saat itu detektif pun terdiam karena memang benar ya, si Quinton itu terlihat sangat sekali terhadap Jessica, even di WhatsApp messages mereka. Jadi dari penemuan WhatsApp si Jessica pada tanggal 2 Desember, itu Jessica pergi ke ruang UGD untuk membeli obat dengan Quinton. Setelah itu, tampaknya Jessica memberikan obat tersebut kepada Quinton. Pada tanggal 3 dan 4 Desember, Quinton bilang kalau dia birahi. Dimana setiap kali si Quinton bilang, "Halo, saya ini lagi birahi loh," si Jessica cuma bilang ya Tuhan gitu. Jadi kayak si Jessica nggak nolak, dia nggak bilang kalau iu jijik banget kenapa kamu kasih tahu aku, dia cuma bilang ya Tuhan. Pada tanggal 5 Desember Jessica meminta uang, yaitu $6 sekitar 100.000 karena dia mau beli makanan. Dia minta kepada Quinton ya. Quinton lalu membalas WhatsApp Jessica dan berkata, kalau kamu tidur lagi dengan saya akan berikan kamu $6. I know, kayak kedengarannya kayak cheap banget gak sih? Kayak oke, kalau misalnya kamu mau tidur sama aku, ntar aku kasih kamu 100.000 ya. Even kupu-kupu siang di Indonesia aja nggak semurah itu ya guys. Tapi anyway, polisi lalu bertanya kepada Quinton, karena pada saat ini kan polisi udah nggak percaya ya dengan kesaksian si Quinton yang pertama gitu. Jadi si polisi tanya, kapan kamu terakhir kali hangout sama Jessica, jam berapa gitu kan? Si Quinton bilang jam 11 siang. Polisi tanya lagi, yang benar kamu itu jam berapa terakhir kali hangout ataupun ketemu sama si Jessica? Si Quinton lalu mengatakan kalau terakhir dia bertemu dengan Jessica itu jam 7 malam. Ya guys, jadi literally 1 jam sebelum Jessica terlihat keluar dari mobilnya yang terbakar. Jadi si Quinton mulai bercerita ya, pada jam 5:30 sore itu si Jessica menjemputnya dari rumah Quinton. By the way, ada satu lagi informasi penting, yaitu letak rumah si Quinton itu literally hanya di belakang SPBU saja. Jadi begitu Jessica isi minyak, dia langsung ke belakang SPBU untuk jemput si Quinton. Setelah itu pada jam 6 sore mereka pergi ke Taco Bell. Lalu setelah selesai makan, Jessica mengendarai mobilnya dan mengantarkan Quinton pulang pada jam 7 malam. Setelah itu menurut Quinton, ya udah dari jam 7 setelah dia antar aku pulang, dia pulang ke rumah. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Nah, dari hasil otopsi Jessica, tim forensik mengatakan kalau tampaknya Jessica mulai dibakar itu pada jam 7:30 malam ya. Jadi kalau memang si Quinton itu tidak ada hubungannya sama Jessica ini tiba-tiba bisa terbakar ya, Jessica hanya punya waktu 30 menit saja dari rumah Quinton sampai dia ketemu di samping jalan itu dia terbakar. Emang dalam 30 menit itu dia bisa ketemu siapa gitu? Kalau memang dia ada ketemu orang, kenapa dia nggak cerita sama si Quinton? Kok Quinton nggak tahu gitu kan? Ditambah lagi, apa yang membuat si Quinton ini sangat-sangat mencurigakan adalah pada jam 8 malam pada
pada saat Jessica ditemukan terbakar, itu Quinten langsung menghapus semua WhatsApp message mereka. Kalau memang dia tidak ada yang ditutupi, kenapa dia hapus gitu? Dan lagi pula percuma aja sih kayak kamu hapus, si Jessica kan juga masih ada ya di messagesnya dan detektif udah lihat gitu. So Quinten, don't try. Nah, ada hal aneh juga yang dilakukan oleh Quinten, dimana pada jam 7:42 malam Quinten menelepon handphone Jessica dan dia meninggalkan voicemail. Dia bilang kalau, halo, aku nggak bisa hangout sama kamu ya malam ini, good night, sweet dreams, talk to you later. Dia lalu tutup handphone. Nah, dari gerak-gerik Quinten yang aneh, dia mengubah cerita terus, dia menghapus WhatsApp message-nya, DNA-nya ada di kunci mobil Jessica. Si Quinten pun lalu ditangkap. Nah, udah jelas dong ya kalau Quinten lah pelakunya gitu ya. Quinten yang melakukan ini kepada Jessica. Oke, mungkin kamu punya teori ya tentang apa sih sebenarnya yang terjadi malam itu, apa sih motif si Quinten. Nah, di akhir video aku bakal share opini aku tentang apa yang terjadi, oke? Fast forward, sebelum Quinten diadili, dia lulus lie detector test. Gimana caranya dia bisa lulus tes kebohongan? Aku nggak tahu, tapi yang jelas karena dia lulus lie detector test tersebut, plus karena namanya bukan Eric maupun Derek, dia dinyatakan tidak bersalah oleh juri-juri. Iya guys, jadi si Quinten ini 2 kali ya diadili, bukan cuma 1 kali doang, 2 kali diadili. Namun hidup Quinten tidak berakhir sampai di sana saja. Jadi pada tahun 2015 ya, beberapa bulan setelah dia diduga melenyapkan si Jessica, dia pindah ke kota lain yaitu Louisiana, dimana dia bertemu dengan seorang cewek dan mereka sudah tunangan. Pas beberapa bulan kemudian di bulan Juli, Quinten kenalan dengan seorang foreign exchange student yang bernama Ming Chen Xiao, dan beberapa minggu saja mereka kenalan, Ming Chen Xiao ditemukan meninggal ditusuk puluhan kali di dalam apartemennya. Iya, jadi serem banget ya, kayak cewek yang dideketin sama si Quinten itu end up dead gitu ya dalam kurun waktu beberapa bulan saja gitu. Yang pertama si Jessica di bulan Desember tahun 2014, lalu di bulan Juli tanggal 29 2015 itu Ming Chen ditemukan meninggal. Apakah ini hanya coincidence saja? No. Tubuh Ming Chen ditemukan pada tanggal 8 Oktober. Itu adalah hari yang sama di mana Quinten menikah. Nah, polisi berusaha untuk mencari siapa sih yang tega menusuk si Ming Chen ini ya. Dan ketika polisi mencari-cari info, mereka mendapatkan kalau ada seseorang yang menggunakan debit card milik Ming Chen. Dan ketika polisi melihat CCTV, polisi menemukan kalau orang itu adalah Quinten. Jadi Quinten pun langsung ditangkap atas tuduhan menggunakan kartu debit Ming Chen tanpa izin. Kayak tuduhannya itu adalah fraud gitu ya, fraud use of debit card, dan karena itu dia mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. Nah, pada saat itu polisi belum menuduh dia lah yang menusuk Ming Chen sampai meninggal ya. Tapi beberapa minggu setelah si Quinten itu ditangkap, polisi menemukan satu penelepon anonim mengatakan kalau alasan kenapa si Ming Chen itu dibunuh adalah karena Quinten ingin mengambil uangnya, dan sebelum Ming Chen meninggal, Quinten itu menyiksa dia gitu loh. Jadi kayak pakai pisau pelan-pelan tusuk dia gitu agar Ming Chen memberikan nomor PIN kartunya. Can you imagine like what kind of person is Quinten, like a psycho? Anyway, kenapa polisi percaya dengan penelepon anonim ini? Karena penelepon ini bisa memberikan detail yang belum diberitakan di media. Jadi polisi langsung percaya gitu kan. Dan karena penelepon itu, Quinten pun langsung dituduh melenyapkan Ming Chen, dan juga dia dijadwalkan untuk disidang tahun 2022. Kalau misalnya aku ada update ya tentang hukuman penjara Quinten, aku bakal leave update-nya di description box di bawah dan juga di comment section. Sekarang aku bakal kasih tahu teori aku tentang kira-kira apa sih yang terjadi kepada Jessica Chambers malam itu ya. Jadi menurut aku itu kayak gini. Si Quinten kan asik bilang kalau dia itu birahi, dia itu ingin tidur lagi dengan Jessica. Oke, tanggal 2 sampai tanggal 5 si Quinten asik minta kan, kayak mau dong. Si Jessica sih berusaha untuk mengelak, kayak dia tuh kayak hahaha kasih aku uang dulu lah untuk beli makan gitu ya. Kayak si Jessica tuh flirty gitu lah. Nah, pada tanggal
6 ya, ketika si Quinton itu dia udah beliin makanan buat si Jessica, dia udah bayar $6. Dia expect Jessica untuk tidur dengan dia gitu. Mungkin tidurnya pun di mobil gitu, kayak you know like kids like they can just do it anywhere. I'm not saying like adults don't do it anywhere, okay. But what I'm saying is, setelah mereka makan malam di Taco Bell dan Jessica mengantar Quinton pulang, Quinton asik kayak nggak mau gitu. Aku nggak mau turun aku mau kita do something dulu di sini. Kalau nggak aku nggak mau turun gitu kan. Mungkin karena Jessica yang asik mengelak, ini membuat Quinton jadi marah. Sehingga dia langsung memaksa Jessica ya. Aku nggak tahu apakah dia mukulin Jessica sampai pingsan atau apa. Tapi aku yakin gitu ya. Somehow kayak I just feel this is like very much possible. Dimana dia lalu memaksa Jessica untuk tidur dengan dia ya. Mungkin juga memaksa Jessica untuk melakukan you know oral death ya. Nah makanya ketika di otopsi di tenggorokan Jessica itu ditemukan banyak sekali gasolin. Mungkin gak sih karena si Quinton gak mau DNA-nya ada di tenggorokan si Jessica, dia lalu memaksa Jessica untuk minum gasolin supaya kayak DNA-nya tuh gak ada di tenggorokannya, gak ada di mulutnya gitu. I don't know guys, tapi yang jelas aku yakin banget kalau dialah pelakunya. Siapa lagi? Karena kayak gak ada orang lagi gitu loh. Dia adalah orang terakhir yang bertemu dengan Jessica. 30 menit kemudian Jessica terbakar. Kayak make it make sense. But yeah guys, I wanna know what you think. Kayak menurut kamu kira-kira apakah Jessica akan pernah mendapatkan keadilan? Tapi to be honest, aku sendiri yakin sih setelah dia disidang ya untuk kasus Ming Chen, aku yakin sih dia pasti langsung dapat hukuman penjara seumur hidup. Karena I don't know like the way dia murder si Ming Chen itu juga mengenaskan sekali gitu. I wanna know what you think guys. Anyway, thank you so much for watching. I'm sorry my hands keep being here because this girl keeps attacking me. I love you all so much and I will see you in my next video. Bye!